Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih, kamu ngerasa rumah tangga yang awalnya adem ayem, tiba-tiba jadi kayak kapal yang oleng di tengah badai? Komunikasi jadi dingin, sentuhan makin jarang, dan setiap pembicaraan selalu berujung pada pertengkaran kecil yang lama-lama meledak jadi besar. Kalau kamu sedang mengalami hal ini, bisa jadi tanpa sadar ada orang ketiga yang ikut campur di dalam hubungan kalian. Eits, jangan buru-buru mikir yang negatif dulu ya. Orang ketiga itu bukan selalu tentang perselingkuhan atau wanita pria lain yang diam-diam nyusupin perasaan. Kadang orang ketiga itu bisa jadi keluarga, teman, bahkan tetangga yang terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga kita. Nah, di naskah santai kali ini, kita bakal bahas tuntas soal rumah tangga yang bisa nyaris hancur gara-gara campur tangan pihak ketiga. Kita juga bakal bongkar ciri-ciri awal yang sering dianggap sepele tapi nyatanya bisa bikin hubungan makin renggang. Yuk, disimak baik-baik. 1. Ada pihak luar yang terlalu sering ikut berkomentar. Salah satu tanda utama adanya campur tangan pihak ketiga adalah saat kamu atau pasangan mulai lebih sering dengerin omongan orang lain daripada diskusi berdua. Misalnya, istri cerita ke ibunya soal masalah rumah tangga, dan ibunya langsung ngasih saran tanpa tahu duduk perkaranya. Lalu sang istri langsung bawa omongan itu ke rumah, tanpa mempertimbangkan situasi dari sudut pandang suami. Padahal bisa jadi, masalahnya nggak sesederhana itu. Lama-lama, yang terjadi adalah konflik. Bukan karena masalah awalnya, tapi karena ada pihak lain yang terus-menerus mengarahkan jalan pikiran salah satu pasangan. Nah, ini bahaya. Dua pasangan jadi lebih tertutup. Campur tangan orang ketiga sering bikin pasangan jadi nggak nyaman buat curhat. Kalau biasanya kalian bisa ngobrolin semua hal, sekarang terasa canggung. Kenapa? Karena ada rasa takut disalahpahami atau pembicaraan kalian bakal disebar keluar. Salah satu pasangan jadi merasa lebih nyaman curhat ke orang lain. Dan dari sinilah bibit kehancuran muncul. Kalau komunikasi utama di rumah udah tergantikan oleh orang luar, lama-lama hubungan jadi hambar. 3. Keputusan rumah tangga mulai dikendalikan orang lain. Keputusan kecil kayak beli barang, milih sekolah anak, sampai masalah pengasuhan, semua mulai dikendalikan oleh orang luar. Misalnya, suami pengen anak masuk pesantren, tapi mertua lebih suka sekolah umum, lalu istri nurut ke orang tuanya. Atau sebaliknya, suami nurut sama temennya yang belum nikah tapi sok paham urusan rumah tangga. Kalau ini terus dibiarkan, pasangan bisa merasa tidak dihargai dan hilang kepercayaan satu sama lain. 4. Sering ada kalimat, kata dia sih, dalam obrolan. Coba deh kamu perhatikan, kalau dalam diskusi rumah tangga sering banget muncul kalimat, kata mamaku, kata temen aku, kata si Anu. Itu tanda ada orang ketiga yang sedang duduk manis di dalam pikiranmu atau pasanganmu. Padahal rumah tangga itu milik berdua. Kalau keputusan dan pikiran selalu dikaitkan sama pihak luar, maka kamu sudah membuka pintu buat hancurnya keintiman rumah tangga. 5. Pasangan mulai membandingkan dengan orang lain. Ini yang paling menyakitkan. Ketika pasangan mulai ngomong, kamu tuh gak kayak si ayah, dia perhatian banget ke istrinya. Atau, istri temen aku tuh gak pernah ngomel, kamu kok cerewet banget sih. Ucapan kayak gini bukan cuma bikin sakit hati, tapi juga perlahan mematikan semangat dalam rumah tangga. Karena tandanya pasangan udah mulai terpengaruh dari luar, dan kehilangan rasa syukur dengan apa yang dia miliki di rumah. 6. Kehilangan kepercayaan satu sama lain. Ketika terlalu banyak campur tangan dari luar, pasangan jadi gampang curiga. Apalagi kalau ada sahabat dekat lawan jenis yang mulai sering masuk ke dalam zona privasi. Sekalipun gak ada niat selingkuh, tapi kalau terlalu akrab dan suka berbagi cerita pribadi, itu tetap bisa merusak kepercayaan pasangan. Lama-lama, hubungan jadi penuh curiga, dikit-dikit cemburu, dan akhirnya saling menyakiti. 7. Sering muncul kalimat minta cerai dalam pertengkaran. Ketika hubungan sudah diwarnai banyak pengaruh orang luar, pertengkaran pun makin mudah meledak. Yang dulunya cuma soal sepele, bisa berubah jadi pertengkaran besar karena masing-masing merasa nggak lagi punya kendali atas rumah tangga. Dan puncaknya, kalimat, kita pisah aja deh, mulai gampang dilontarkan. Padahal belum tentu itu yang diinginkan.
Lalu gimana dong cara menghindari hancurnya rumah tangga karena pihak ketiga? Pertama, jaga komunikasi yang jujur dan terbuka. Jangan biasakan diam kalau lagi marah. Ungkapkan apa yang kamu rasa, tanpa harus menunggu meledak. Tapi juga sampaikan dengan bahasa yang baik, bukan dengan teriakan. Kedua, batasi cerita ke orang luar. Bukan berarti kamu nggak boleh curhat sama orang lain, tapi pilihlah orang yang benar-benar bisa dipercaya, yang bijak dan netral. Dan ingat, keputusan tetap harus kamu dan pasangan yang buat, bukan mereka. Ketiga, bangun kepercayaan dan rasa aman. Jangan pernah membuat pasangan merasa tidak cukup dibandingkan orang lain. Kalau kamu lihat kekurangan pasangan, bicarakan baik-baik, tapi juga apresiasi kelebihannya, biar dia tetap semangat menjadi lebih baik. Keempat, bersikap dewasa terhadap intervensi dari keluarga. Kadang memang sulit menolak pendapat orang tua atau mertua, tapi rumah tangga yang sehat itu harus punya batasan. Hormati mereka, tapi tetap utamakan keputusan berdua dengan pasangan. Kelima, perbanyak waktu berkualitas bersama. Jalan bareng, ngobrol sebelum tidur, atau sekadar minum teh sore sambil tukar cerita. Kedekatan ini yang akan memperkuat hubungan dan mencegah gangguan dari luar masuk ke dalam rumah tangga. Kita semua ingin rumah tangga yang hangat dan langgeng. Tapi untuk itu, kita harus peka dengan hal-hal kecil yang bisa merusak hubungan, termasuk campur tangan orang ketiga, sekecil apapun pengaruhnya. Ingat, hubungan suami istri itu bukan sekadar tinggal serumah, tapi tentang menyatukan dua hati dalam satu tujuan. Kalau tidak dijaga dari luar, maka perlahan, dinding kebersamaan itu akan runtuh dari dalam. Jangan tunggu semuanya hancur baru kamu sadar. Mulailah dari sekarang, kenali ciri-ciri campur tangan orang ketiga, dan jaga rumah tanggamu dengan sepenuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.